Ayah siap. Halo, Direktur Cheng. Ayah siap. Cantik sekali. Yao Yao. Aku suka kamu, Yao Yao. Yao Yao, aku suka kamu. Halo, Direktur Lin. Direktur Utama. Kami mendapat kabar pasti, Cheng Weidong akan menghadiri SMA Hongyi, reuni 30 tahun. Lokasinya, ada di hotel kita, Ango Hotel. Siapa? Cheng Weidong. Dia menghindariku bertahun-tahun. Akhirnya mau muncul. Siapkan ruang di hotel kita, ruang kaisar. Kita harus menjamu dia dengan baik. Tapi setahuku, dia hanya pedagang kaki lima. Apa pantas membuat ibu begitu terobsesi? Apa yang kamu tahu? Dia adalah pria terhebat di dunia ini. Aku juga akan pergi ke reuni. Lama tidak bertemu ya. Lama tidak bertemu kerja di mana? Semakin mudah saja. Terakhir kita bertemu. Ada tamu istimewa juga nih. Ketua kelas ketua. Cheng Weidong. Kenapa dia juga datang? Pakaiannya seperti itu. Itu dia? Kenapa pakai begini? Sudah lama tidak ketemu. Kenapa dia jadi begini? Kenapa pakai baju ini? Naik becak datang. Ketua lama tidak bertemu, kangen banget sama kalian. Kamu pakai begini? Kamu tega datang? Acara reuni? Aku pakai begini kenapa? Reuni bukannya cuma kumpul-kumpul? Ngobrol nostalgia? Sudahlah, niat kecilmu itu, siapa yang tidak tahu? Kamu cuma lihat reuni, di Hotel Angger, di tempat mewah seperti ini, mau nebeng makan. Aku sungguh tidak. Jangan banyak bicara. Kalau mau nebeng, cepat masuk. Dengan penampilanmu begini di sini, merusak pemandangan. Ini benar-benar menurunkan tingkat reuni kita ini. Iya. Bagaimana bisa begini? Kalau kalian memang berpikir begitu, ya aku tidak bisa apa-apa. Tapi ya, aku harus tunggu di luar dulu. Tunggu Shenglong datang. Senglong? Beraninya kamu panggil begitu? Dia itu Direktur Tang. Sekarang dia bos dari Senglong Group, bahkan mendapatkan dukungan dari Tuan A. Perusahaannya akan segera IPO. Terus kenapa? Dia Tang Shenglong meskipun dia sukses dan hebat. Dulu sobat terbaikku. Oh, aku jadi mengerti sekarang. Pantas saja hari ini kamu datang dengan semangat. Ternyata demi Direktur Tang nanti, kamu harus benar-benar menyenangkan hati dia. Cheng Weidong, aku peringatkan kamu, nanti kalau Direktur Tang datang, kamu harus tahu aturan. Jangan panggil dia Shenglong terus. Kali ini sumbangan untuk alma mater. Kita hanya mengandalkan Pak Tang. Kalau gara-gara kamu, misteri, membuat Pak Tang marah, mempengaruhi jumlah donasi, lihat nanti aku akan menghajar kamu. Tidak bisa dijelaskan dengan kalian. Nanti kalau Shenglong datang, kalian akan mengerti sendiri. Direktur Tang sudah tiba. Siapkan konfeti. Direktur Tang. Ketua kelas, teman-teman sudah menunggumu. Halo Pak Tang. Pak Tang, Anda datang. Halo Pak Tang, selamat datang. Ayo. Shenglong. Lama tidak bertemu. Apa kita akrab? Saya Cheng Weidong. Cheng Weidong ya. Jangan khawatir. Bang Long, Semakin cantik saja. Ketua kelas juga. Masih tetap keren. Sukses besar. Kami para mantan teman sekelas ini, mulai sekarang mengandalkan kamu. Tolong bimbing kami. Tentu saja. Tidak lama lagi, Bang Long akan menjadi Direktur Perusahaan Go Public. Kita semua mantan teman sekelas. Kalian panggil saya Direktur Tang, terlalu formal. Tapi saya bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang. Berkat bimbingan Tuan A. Dalam rumor itu, Tuan A sangat misterius. Bisa dihargai oleh Tuan A Bang Long, masa depanmu sungguh tak terbatas. Saya punya usulan, teman-teman semua, di antara kita mantan teman sekelas ini, yang paling hebat adalah Shenglong. Bagaimana kalau biarkan dia menandatangani papan kehadiran ini duluan? Bagaimana? Baik, saya setuju sepenuhnya. Biarkan Shenglong yang menandatangani. Direktur Tang, Ketua kelas. Kalau begitu saya terima dengan senang hati. Maaf, permisi.
Direktur Lin baru saja memerintahkan untuk menyambut salah satu tamu penting di antara kita. Hotel sengaja menggunakan ruang kaisar yang paling terhormat. Ruang Kaisar? Ini adalah Hotel Angge, ruang perjamuan dengan standar tertinggi, biasanya digunakan untuk menjamu tamu asing. Saya juga pernah dengar soal itu. Hanya punya uang belum tentu bisa masuk ruang kaisar ini. Oh iya, Direktur Lin yang kamu sebut tadi, mestinya Lin Jingyi, kan? Dia adalah mantan bunga sekolah kita. Benar. Direktur Lin juga bilang, sebentar lagi dia akan datang sendiri untuk menjamu tamu penting ini dengan baik. Kamu bilang ke Jingyi, saya terima niat baiknya. Nanti tidak perlu repot-repot. Cheng Weidong, kamu tidak merasa kamu tamu kehormatannya, kan? Kita hari ini bisa masuk ke aula kaisar semua berkat kamu, kan? Kalau menurutku, beberapa orang ini benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya ambil sendiri. Nggak lihat diri sendiri, seperti apa kelakuannya. Menurutku, yang hadir di sini, yang bisa dianggap tamu kehormatan oleh Direktur Lin ya hanya Shenglong kita. Iya dong, benar sekali. Aku dan Jingyi, memang hubungannya cukup baik, tapi aku sungguh tidak menyangka, dia ternyata begitu repot. Aku harus berterima kasih padanya. Lin Jingyi, sudah bertahun-tahun mengejarmu, kamu tidak pernah luluh. Hari ini akhirnya kamu sadar. Kita hari ini bisa pakai aula kaisar, ya semua berkat Kak Long. Tidak seperti beberapa orang, padahal jasa itu bukan miliknya, maksa ikut campur. Cheng Weidong, ya, beberapa tahun ini tidak bertemu, kok kamu jadi sombong begini? Jasa apa? Berani-beraninya ambil sendiri. Untungnya di sini semua teman sendiri, kalau tidak, bisa jadi bahan tertawaan besar. Ini semua hal kecil. Jasa siapa itu tidak penting di antara kita bersaudara. Jangan terpengaruh oleh hal kecil begini. Ngomong-ngomong, Shenglong, aku ingat dulu kamu paling suka makan persik. Dulu waktu kita sekolah, di samping sekolah, ada kebun persik. Setelah pulang sekolah, setiap hari main ke sana, membuat pemilik kebun kesal. Persik-persik ini aku sendiri yang menanamnya, manis sekali. Ayo, coba kamu cicipi. Baik. Benar-benar malu sendiri. Begini tidak peka. Siapa juga yang mau persik jelekmu? Shenglong, tenang. Kita harus masuk sekarang. Jangan ambil pusing dengannya. Ayo minggir, pergi. Sudah, ya? Ayo. Ayo. Shenglong sekarang, kenapa menjadi begitu asing? Kak Dong. Zhenhua. Dong. Zhenhua, kamu kenapa? Tahun lalu, aku kena stroke, badanku lumpuh setengah. Sebelah tubuhku nggak bisa dipakai. Zhenhua, kamu mengalami hal sebesar itu? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Dengar kamu sendirian ya. Selama ini membesarkan 3 anak perempuan. Juga nggak mudah. Ngapain repotin kamu? Oh iya, ketua, hari ini kita ngumpulin teman-teman sekelas. Untuk menyumbang ke alma mater. Kamu belum siap, kan? Tidak. Aku sudah siap. Tunggu sebentar. Setelah aku selesai memetik buah persik, kita masuk bersama ya. Aku bantu kamu memetik. Baiklah. Hati-hati, pelan-pelan, nggak apa-apa, hati-hati. Tubuhku nggak berguna lagi, hati-hati. Teman lama, Sudah bertahun-tahun gak ketemu, iya. Lebih kurus dari terakhir ketemu. waktu dulu ya. Mari,
Teman-teman sekelas Jing sekarang. Aku akan mengumumkan untuk kalian, daftar nama yang menyumbang untuk alma mater, di sini boleh tepuk tangan. Xu Wenli. Menyumbang untuk alma mater. Ada tempat kosong 1 juta. Bisa saja. Bagus. Menyumbang untuk alma mater. Itu hebat sekali. Baik, Shenglong hebat. Shenglong keren. Hebat banget. Lin Jingyi. Menyumbang untuk alma mater. Baik, Ya ampun Jingyi nyumbang sebanyak ini, hebat banget. Silakan menikmati makanan dan minuman. Makan malam dimulai. Zhenhua duduk di sini. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita makan. Zhenhua, mau minum apa? Aku tuangin. nggak usah. Ini, Kenapa ini? kamu ngapain? Tang Shenglong, kamu ngapain? Cheng Weidong, kamu nggak timbang-timbang diri sendiri kelas apa? Pantaskah kamu duduk di sini? Di sini cuma 1 kursi, aku nggak duduk di sini. Duduk di mana dong? Dan posisi ini kenapa aku nggak boleh duduk? Kamu masih malu bertanya? Baik, aku bilang sama kamu, ini kursi utama yang aku siapkan untuk Jingyi. Kamu ini apa? Pantaskah kamu duduk di sini? Oh, ternyata untuk Jingyi ya, dia nggak akan marah. Nggak apa-apa, aku duduk di sini. Kamu nggak ngerti bahasa? Aku bilang sekali lagi, kamu nggak pantas. Shenglong santai dong. Cheng Weidong, di sini sama sekali nggak ada tempat untukmu. Cepat pergi dari sini. Ketua kelas, aku juga datang untuk reuni. Kenapa nggak ada tempat dudukku? Tentu saja yang menyumbang lebih banyak ke sekolah semakin baik tempat duduknya. Dasar orang yang kantongnya lebih bersih dari mukanya, mana mungkin ada tempat untukmu, cepat pergi. Betul. Coba raba seluruh tubuhmu. Apa kamu bisa mengeluarkan uang 200.000? Nggak mampu sumbang, jangan bikin malu di sini. Cepat pergi, betul. Memalukan, sungguh memalukan. Cepat pergi cepat. Ayo pergi. Ngapain sih di sini? Sama sekali nggak layak di sini, masih punya muka di sini. Sungguh. Nggak mampu sumbang? Kalian tahu barang yang akan aku sumbangkan berapa harganya? Aku akan bukakan mata kalian. Cukup Cheng Weidong. Kamu kan cuma ingin duduk oke, berlutut, bersihkan sepatuku, aku yang sumbang. Hari ini, kursi-kursi ini kamu bebas pilih. Wandeli Baraman. Apa katamu? Shenglong. Kamu lupa kita dulu adalah sahabat terbaik? Kamu suruh aku bersihkan sepatumu? Sobat. Cheng Weidong. Apa hakmu mengaku aku sebagai temanmu? Gue sekarang adalah Pak A yang paling dihargai perusahaan sebentar lagi Ipo, sedangkan kamu cuma pedagang kaki 5 murahan. Kelas sosial terendah. Aku suruh kamu semir sepatuku, itu karena aku menghargaimu, jangan kurang ajar. Shenglong, aku tahu orang bisa berubah, tapi aku tidak menyangka kamu akan berubah seperti ini. Jangan banyak bicara. Gue tanya, lo mau semir atau enggak? Shenglong suruh, ya lakukan saja. Mungkin dia senang dan memberimu pekerjaan sebagai satpam, apalagi yang kurang? Cepat semir, cepat, semir cepat. Cepat semir. Masih rewel? Semuanya, diam. Dongge, ketua kelas benar. Kalau Shenglong bisa memberimu pekerjaan, sisa hidupmu akan terjamin. Kalau kamu tidak mau menyemir, aku yang menyemir. Zhenhua, bangun. Tidak perlu. Zhenhua, sisa hidupku, sandang pangan terjamin. Mereka tidak perlu khawatir soal itu. Pura-pura apa? 3 anak tiri di rumahmu, beban itu membuat hidupmu terjamin? 3 beban itu punya pekerjaan tetap? Mending kamu minta sama Longge, biar Longge aturkan. Itu ide bagus. Kebetulan, 3 anakku ada di sebelah sedang menemani klien. Bawa putrimu ke sini untuk menemani mereka minum, meriahkan suasana. Bagaimana? Menyuruh putriku menemani anakmu minum? Tang Shenglong, apa kamu masih manusia? Cheng Weidong, jangan kelewatan. Kamu sudah menyinggung Longge, artinya tidak hormat pada Tuan A. Kamu nggak mau hidup lagi? Sudahlah. Diam, kalau mau mati, jangan seret kami, menyinggung Longge. Sejak awal, yang tidak hormat pada Tuan A adalah kalian. Tang Shenglong. Selama bertahun-tahun aku mendukung dan membantumu.
Kenapa aku membesarkan orang? Apa maksudnya? Apa dia Tuan A? Dia terkenal sebagai pecundang. Cheng Weidong, kamu tidak akan sebodoh itu, kan? Kau adalah Tuan A, kan? Tuan A yang kalian bicarakan. Apa katamu? Apa? Mana mungkin? Shenglong, apa yang dia katakan benar? Dia itu tidak berguna. Kamu berani pura-pura jadi Tuan A? Kamu benar-benar tidak takut mati, ya? Jangan. Dongge, kamu ngapain? Longge, dia sudah sangat marah. Kalau begitu kita minta maaf padanya, ya? Zhenhua, tidak usah. Apa yang tadi kukatakan semuanya benar? Cheng Weidong, kamu masih pura-pura, ya? Kamu pikir kamu benar-benar Tuan A? Kenapa? Percaya, kami percaya. Kamu Cheng Weidong adalah Tuan A. Bolehkah saya minum bersama Anda? Diberi pujian, malah sombong. Dengan muka tebal, kau minta minum sama gue? Dongge, bagaimana kamu bisa berpura-pura jadi Tuan A? Kalau kamu merasa di sini tidak nyaman, kalau begitu kita pergi sekarang, boleh kan? Pergi. Kalian bisa pergi, berpura-pura jadi Tuan A, tidak mau sumbang uang, mau pergi, tidak mungkin. Karena kau mengaku sebagai Tuan A, sumbangkan puluhan juta, biar kami lihat buktinya. Uang hari ini saya yang sumbang untuk Dongge. Jangan menyusahkan dia, boleh kan? Jangan menyusahkan dia. Zhenhua, tidak usah. Dongge, kamu jangan sungkan sama saya. Zhenhua. Tang Shenglong, kamu mau apa? Mau apa? Si Guo, dulu kalau bukan aku yang memberimu uang untuk berobat kamu sudah mati di jalan. Kamu sekarang malah donasi untuk dia. Aku? Cheng Weidong, kalau kamu masih punya malu, cepatlah donasi uang itu sendiri. Kamu suruh orang lain donasi untukmu. Aku saja malu untukmu. Tang Shenglong. Buka mata besarmu dan lihat jelas, barang yang akan aku donasikan hari ini lebih dari total aset kalian semua, lebih dari total aset kalian semua digabungkan jauh lebih banyak. Apa? Lebih dari aset kita semua? Digabungkan lebih banyak? Cheng Weidong, pikirkan dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan? Kak Dong, aku tahu kamu ingin mencari kembali muka. Kalau terus begini aku takut nantinya tidak ada jalan mundur. Zhenhua. Jangan takut. Aku Cheng Weidong bicara pasti ditepati. Inikah yang kamu berikan ke sekolah sebagai donasi? Cheng Weidong, kalau kamu berani main-main dengan kami, awas. Aku suruh orang potong-potong kamu satu persatu, potong-potong kamu. Tapi kalau apa yang kukatakan benar, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau begitu aku akan berlutut dan memanggilmu 3 kali kakek. Kamu seorang pedagang kaki 5 kumuh. Aku sungguh tidak percaya kamu bisa donasi apa-apa. Kalau begitu kalian semua lihat baik-baik. Barang yang akan aku donasikan berapa nilainya sebenarnya? Lihat jelas, kaligrafi ini pernah dipamerkan di pameran kaligrafi Longteng, sudah dinilai oleh ahli koleksi, diperkirakan nilainya 100 juta. Bulin, kami memiliki satu barang pameran yang muncul di aula kaisar kalian. Sekarang ada orang yang menawarkan 200 juta untuk membelinya. 200 juta? Ya, Baik, silakan ikut saya. apa aku tidak salah dengar? Dengar saja dia, kaligrafi di tangannya bernilai 100 juta. Bagaimana mungkin? Bagaimana Cheng Weidong bisa punya barang berharga seperti itu? Palsu, pasti palsu, Mas Long. Ini, Apakah ini asli atau palsu? Lihat sendiri, kamu akan tahu.
Kurang ajar. Tang Shenglong. Anjing. Yang saya pukul ya kamu. Kamu sendiri tulis tulisan jelek dan bilang nilainya 100 juta. Kamu bohongin saya. Tulisan jelekmu ini mau disumbangkan ke sekolah? Dikasih gratis pun saya tidak mau. Cheng Weidong. Apa barang berharga yang bisa kamu tunjukkan? Ini aja. Kamu benar-benar membuat seluruh kelas kami malu. Sampai sekarang kalian masih tidak percaya. Bagaimana kamu membuat kami percaya padamu? Dan bilang sudah pernah mengikuti pameran kaligrafi Longteng. Kenapa tidak malu? Jelas-jelas kalian sendiri belum pernah melihat dunia, dan berani menantangku dengan sombong. Saat kaligrafi ini dipamerkan, dulu pernah muncul di berita internasional. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Sudah cukup. Cheng Weidong, kau mau apa lagi? Sampai kapan kau mau berakting? Kalau kau nggak punya uang, bilang saja sama gua. Gua kasih donasi. Gue nggak punya uang. Tang Shenglong, kau bisa seperti sekarang karena investasi gue dulu satu persatu. Jangan banyak omong kosong. Kalau beneran mau donasi, masa bawa barang murahan, ngibulin kita? Minta uang, ya, baik, gua kasih. Cepat pergi dari sini. 1000. Cukup nggak? 2000. 5000. Cukup nggak? Cukup? Tang Shenglong, maksud kau apa? Gue memang minta uang. Emangnya mau ngapain lagi? Kau jualan di pinggir jalan sebulan bisa dapat 8 juta? Cheng Weidong, cepat ambil uangnya dan pergi. Jangan sok-sokan lagi. Bang Dong. Uang ini lumayan banyak. Kalau kau nggak mau ambil, gua ambilin. Zhenhua, jangan sentuh. Hari ini, gue sungguh-sungguh datang untuk donasi ke sekolah, bukan untuk ngemis. Uang ini, nggak boleh kau ambil. Beraninya ngaku-ngaku donasi ke sekolah, cuma bawa lukisan jelek begini, bicara 100 juta, kelas kita kok ngelarin orang setolol ini? Bawa lukisan jelek begini, ngaku donasi ke sekolah. Muka kita sekelas ditaruh mana? Robek aja. Robek aja. Tang Shenglong, kalau hari ini kau robek, kau dan perusahaanku bakal hancur. Brengsek. Kau berani ngancam gue? Gue robek sekarang, lihat kau bisa apa. Jangan dirobek. Jangan dirobek. Jangan dirobek. Berhenti. Berhenti. Weidong. Kamu bagaimana? Apa kamu terluka? Jingyi, aku tidak apa-apa. Jingyi, kenapa kamu peduli padanya? Dia Cheng Weidong itu benar-benar tidak tahu malu. Apa?
Kamu bilang dia bajingan? Dia di depan banyak teman sekelas di sana ngomong sembarangan tanpa batas, kalau bukan bajingan, apa lagi? Betul, Jingyi. Kamu bilang kamu baik hati mengajak kami ke Imperial Hall ini tapi dia Cheng Weidong malah bikin onar di sini. Kamu tidak boleh memaafkannya dengan mudah. Kalian berani di depanku memfitnah Weidong? Siapa yang memberi kalian nyali? Tidak fitnah. Kami punya bukti. Dia Cheng Weidong membawa tulisan jelek buatannya sendiri dan bilang itu adalah koleksi pameran kaligrafi kelas atas naga terbang, kalau bukan penipu. Apalagi? Kalian benar-benar merobek tulisan ini. Siapa yang melakukannya? Aku yang melakukannya. Jingyi, barang palsu seperti ini muncul di hotelmu hanya akan membawa dampak negatif bagi kalian. Dengarkan aku. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Tang Shenglong, kamu akan segera tahu betapa bodohnya dirimu sendiri. Tolong lihat ini. Apakah ini tulisan yang kalian cari? Betul. Direktur Lin ini adalah koleksi pameran kaligrafi naga terbang nilai pasarnya mencapai 2 miliar. Siapa yang memberimu nyali? Berani merobek barang langka yang tak ternilai. Barang langka yang tak ternilai. Mustahil. Tulisan jelek buatan Cheng Weidong sendiri, mana mungkin jadi barang langka? Betul. Kamu, apa kalian tidak salah? Cheng Weidong itu cuma orang miskin. Tulisannya, mana mungkin bernilai 2 miliar? Kalian berdua meragukan saya? Saya? Direktur Lin, tulisan ini memang asli dari Tuan A. Di atasnya, stempel Tuan A. Sayang sekali, karena tulisan ini sudah rusak, saya pamit. Tuan A, Stempel ini milik Tuan A. Pasti bukan Cheng Weidong. Beneran? Apa yang terjadi? Mungkinkah Cheng Weidong sungguhan? stempelnya pasti palsu. Pameran kaligrafi Longteng, apa tidak mungkin salah? Pasti mereka yang salah. Cheng Weidong, kamu penipu. Cepat pergi dari sini. Cepat enyah. Berhenti. Lepaskan. Kalau hari ini kau berani menyentuh Cheng Weidong lagi, akan kusuruh kau lenyap dari sini saat itu juga. Jingyi, apa yang kau lakukan? Cheng Weidong di sini hanya akan menurunkan martabat hotelmu. Kak Jingyi, ketua kelas melakukan ini demi kebaikan hotelmu. Demi kebaikanku, kalian berdua bodoh. Aula Kaisar dipakai untuk menjamu kalian, orang seperti kalian, sungguh sia-sia. Penjaga, mereka berdua usir keluar. Baik. Tunggu. Kak Jingyi, ini pasti ada kesalahpahaman. Bang Long, Cepat bantu kami bicara. Sheng Long, cepat bicara dengan Jingyi, jangan usir kami dong. Jingyi, beri aku muka. Memang Cheng Weidong yang salah duluan. Orang miskin seperti dia, untuk apa kau biarkan dia di sini? Tang Shenglong, berapa hargamu kamu? Kalau kau berani lagi bicara buruk tentang Weidong, akan kuberi kau. Jingyi, kamu pukul aku kenapa? Bukankah kamu sudah setuju aku mendekatimu? mereka sudah bersama. Oh, ada hal seperti ini? Setuju? Apa katamu? Kapan aku setuju untuk bersama denganmu? Jingyi, sekarang kamu adalah direktur Hotel Angge. Sekarang perusahaannya juga mendapat bantuan dari Tuan A. Kalian berdua bersama itu adalah pasangan yang sempurna, kan? Iya, Betul. cocok banget. Cocok sekali, Jingyi. Iya, Kak Jingyi. Bukankah ini semua demi Kakak Long? Sehingga kami bisa gratis memakai Aula Kaisar. Kamu sungguh baik pada Kakak Long. Jingyi, terima kasih. Perasaanmu padaku aku mengerti. Tenang saja. Aku nanti pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Jangan terlalu lebay. Bisa memakai Aula Kaisar. Dengan kamu, Tang Sheng. Lin Jingyi, aku sudah mengejarmu bertahun-tahun. Kamu sedang mengujiku, kan? Ya, Kakak Jingyi adalah bos dengan harta miliaran. Mana bisa gampang mengiyakan? Kakak Long, kamu cepat sama Kakak Jingyi minum gelas gandeng.
Mungkin kalau kakak Jinyi senang langsung setuju sama kamu. Iya. Minum gelas gandeng. Ayo minum. Minum gelas gandeng. Minum seteguk. Minum gelas gandeng. Minum. Jingyi. Minum gelas ini. Kamu jadi milikku. Tang Shenglong. Berani-beraninya kamu mau denganku? Katak ingin makan daging angsa. Mimpi di siang bolong. Kalian semua dengar baik-baik. Yang bisa membuatku, Lin Jingyi, jatuh cinta. Hari ini di sini. Dia adalah Siapa? Cheng Wei. Apa? Ada apa? Lin Jingyi. Yang ternyata tidak dia suka Bang Long tapi Cheng Weidong. Ada apa ini? Apa mungkin Cheng Weidong? Benar-benar Tuan A. Jingyi. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Kau menghindariku bertahun-tahun? Apa masih ingin terus menghindar? Tang Shenglong, sekarang kau harus tahu identitasmu sendiri, kan? Lin Jingyi. Gue udah ngejar elu lama banget, elu malah suka sama orang miskin ini. Apa elu buta? Aku, Lin Jingyi, menilai orang. Selalu hanya lihat karakter, tidak peduli kekayaan. Bahkan jika kau punya miliaran. Di mataku tidak sebanding dengan Cheng Weidong sedikit pun. Jangan bicara terlalu yakin dia Cheng Weidong adalah penipu total. Kau bersamanya pasti akan celaka. Iya, Jingyi coba pikir. Mana mungkin Cheng Weidong punya stempel Tuan A? Stempelnya itu pasti palsu. Tang Shenglong. Mereka tidak tahu stempel Tuan A. Apa kau juga tidak tahu? Apa? Ini benar-benar stempel Tuan A. Cheng Weidong. Siapa sebenarnya dirimu? Weidong. Apa mungkin Tuan A yang legendaris benar-benar kau? Benar. Aku sudah bilang pada mereka. Tapi mereka tidak percaya padaku. Tang Shenglong. Kau hari ini juga sudah lama mondar-mandir. Kamu hari ini juga sudah lama meloncat-loncat. Harus diakhiri sekarang. Pak Direktur. Asisten Qin. Dana untuk grup Shenglong. Diblokir di seluruh industri. Aduh, Tang Shenglong. Apa yang kamu lakukan? Aku ini sedang membantumu membongkar tipu daya penipu ini. gawat pasti reuni. Ada masalah di sana. Mbak Cheng, Asisten Qin, aku sudah bertemu dengan Shu Yue dan Shu Yao. Kenapa telepon ayahku tidak diangkat? Mbak Cheng. Pak Direktur sedang direuni, mungkin ada masalah. Kamu bilang apa? Su Yao, Su Yue segera pergi ke reuni. Kalau ada yang berani mengganggu ayah, kita tidak akan memaafkan. Sudah ada cap A, mau apa lagi? Di sini ada cap A. Cup ini dicuri oleh Cheng Weidong. Kamu bilang apa? Apa buktimu? Tentu saja aku punya bukti. Semua orang tahu Pak A adalah investorku. Kontrak yang ditandatangani Pak A pernah kulihat. Lihatlah semuanya. Benar-benar berbeda ya. Memang berbeda. Pak A sudah lama ganti cap baru. Menurut kalian kenapa? Aku tahu. Pasti Pak Acap lamanya dicuri. Betul. Dan orang yang mencuri cap ini adalah dia, Cheng Weidong. Benar-benar tidak tahu malu, Cheng Weidong. Tangkap dia. Aku kaget. Benar-benar tidak menyangka dia sekarang berubah seperti ini. Konyol. Tang Shenglong, kamu benar-benar punya imajinasi. Berinvestasi padamu, bodoh. Itu karena aku dulu salah lihat. Jangan banyak bicara. Kalau berani, tunjukkan sekarang cap terbaru Pak A. Tak bisa? Kamu malingnya. Baiklah. Sekarang ada di tangan putriku.
Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Setelah mereka tiba, kalian pasti akan mengakui. Cheng Weidong, kamu masih punya muka? Memanggil putrimu ke sini. Kamu kira reuni kita ini pasar loak? Sampah macam apapun bisa datang. Cheng Weidong, kamu keterlaluan. 3 putrimu yang tidak berguna itu mana bisa datang ke reuni? Apakah putri-putriku benar-benar tidak berguna? Setelah mereka tiba, kalian akan tahu sendiri. Apakah putrimu tidak berguna? Kami tidak tertarik. Aku hanya tahu kamu penipu. Sekarang akan diusir. Pak Ketua, Wenli, ayo berkelahi. Enyah kau. Tang Shenglong, hari ini aku ada di sini. Kau tak bisa menyentuh Cheng Weidong. Lin Jingyi. Dia telah mencuri stempel Tuan A. Tuan A tidak akan melepaskannya. Sampai kapan kau mau bodoh? Siapa sebenarnya Cheng Weidong? Aku paling tahu. Jika kau berani bicara lagi tentang dia, pasti kau tidak akan melihat matahari besok. Lin Jingyi. Jangan tidak tahu terima kasih. Kau pikir aku tak berani menyentuhmu? Minggir. Minggir. Kau, minggir. Berhenti. Tang Shenglong, apakah kau sudah selesai? Kau sudah tidak muda lagi. Apa kau tidak merasa kekanak-kanakan? Aku kekanak-kanakan? Cheng Weidong. Jangan kira karena kau didukung Lin Jingyi, kau bisa bertindak seenaknya. Kekuatan di belakangku bukanlah sesuatu yang bisa kau hadapi. Betul. Cheng Weidong, jangan sok berani di sini. Putra-putra Kak Long semuanya tidak bisa diremehkan. Bahkan, jika Lin Jingyi di sini, itu juga tidak akan berguna. Baik. Kalau begitu panggil mereka semua. Aku ingin melihat kekuatan. Aku akan mendukung kalian. Baik. Jing Xing dari keluargaku, Jing Ming, dan Jing Peng, ada di sebelah. Aku akan telepon mereka sekarang. Kau tunggu saja. Kak Chang, gadis kecil ini, bagaimana pengaturannya? Bagus. Kau harus menikmati makanan dan bersenang-senang. Kami bertiga sangat mengandalkanmu. Tidak masalah. Ayo. Cheers! Kak Chang, tunggu sebentar. Halo, ayah. Nak, Ada seorang penjual buah persik, terus memprovokasiku. cepat ke sini. Apa? Kami segera ke sana. Kami pamit sebentar. Jing Ming, Jing Peng, ayah di reuni, mendapat masalah. Cepat tolong. Orang macam apa yang berani macam-macam dengan ayah? Sepertinya bosan hidup, hari ini dia akan menyesal datang. Ayo, Cheng Weidong, anakku segera sampai. Hari ini gue bikin lo mati, gue rela ikut marga lo. Cheng Weidong, 3 anak Banglong ini, semuanya dari Provinsi Nan, orang-orang besar yang terkenal. Pepatah bilang, punya anak untuk hari tua. Lihatlah punya Banglong, 3 anak yang hebat. Apa kau tidak menyesal? Masa dia tidak menyesal? Coba lihat 3 anak perempuannya, masa depan apa yang bisa diharapkan? Begitu 3 putra Shenglong tiba Cheng Weidong itu, pasti hancur total. Tang Shenglong, kau pikir hanya dengan anak-anakmu itu bisa mengalahkanku? Kau terlalu naif. Naif. Jing Xing anakku, dia manajer di Tiangong Group. Jing Ming dia akademisi di Changkyong Research Institute. Dia artis kontrak di Chanhua Entertainment. Semuanya perusahaan Fortune 500. Apa yang kau punya untuk melawanku? Bahkan Cheng Weidong, 3 anak Banglong ini, semuanya bukan orang yang bisa dianggap enteng, bahkan Lin Jingyi pun tidak berguna. Weidong 3 anak Tang Shenglong punya latar belakang besar. Sebaiknya kau bersembunyi dulu. Aku khawatir. Jangan khawatir, Jingyi. Karena kau tulus padaku, aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Aku adalah Tuan A. Hanya dengan mereka, tidak bisa menghabisiku. Sekarang saatnya kau masih keras kepala. Tunggu sampai 3 anakku tiba. Meskipun mereka tiba, apa yang bisa? Tang Shenglong, aku tidak mau menunggu lagi. Sekretaris Guanya. Usir Tang Shenglong keluar. Aku tidak mau melihatnya lagi.
Apa yang kalian lakukan? Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Kamu lepaskan. Siapa yang berani mengganggu ayahku? Lepaskan. Ketiga putra ini. Kelihatannya tidak ramah ya. Ini tidak seperti orang baik. Kalian akhirnya datang. Lin Jingyi demi Cheng Weidong ini akan mengusir ayahmu. Ayahmu seumur hidup belum pernah mengalami penghinaan seperti ini. Ayah, jangan khawatir. Bukankah hanya Hotel Anje, nilai pasar Tiangong Group kita, tidak kalah dengan mereka? Benar kekuatan Changqiong Research Institute, tidak kalah dengan Hotel Ange mereka. Bagaimana kalau hari ini kita buat Hotel Ange bangkrut total? Bagaimana? Bagus. Sekarang kita bertiga bekerja sama, apa kita takut pada Lin Jingyi seorang? Kalian akhirnya muncul juga. Hanya dengan kalian, juga ingin menginjak Hotel Anje di bawah kaki. Mimpi di siang bolong. Lin Jingyi, jangan kira ayahku menyukaimu, lalu kau jadi lebih tinggi. Dengan satu telepon dari kami, 3 grup akan bersama-sama menyerang saham hotel. Angga kalian kau sanggup menanggungnya? Benar. Hotel Angga kalian akan segera bangkrut. Mendah, kulihat kalian bisa sombong berapa lama lagi, jika ingin selamatkan Hotel Angga. Menikah dengan ayahku. Wujudkan keinginannya bertahun-tahun. Ide bagus Jingyi. Orang sampah seperti Cheng Weidong, untuk apa kau mempertahankannya? Lebih baik kau ikut aku saja. Sisa hidupmu nanti jamin hidupmu berkecukupan. Kenapa masih memaksa seperti ini? Tang Shenglong, jangan bermimpi. Aku sudah memutuskan Cheng Weidong untuk hidupku. Tidak akan pernah ikut denganmu. Sialan, kau ini lucu. Aku sekarang sudah sukses, apa aku kalah dengan sampah ini? Jika hari ini kau tidak ikut aku akan menghabisimu, sialan. Tang Shenglong, jaga mulutmu. Weidong, kamu tidak apa-apa? Jingyi, aku tidak apa-apa. Tang Shenglong, aku sudah bersabar denganmu berkali-kali, tapi kamu terus melanggar batasku. Jika hari ini aku tidak menyingkirmu sepenuhnya, aku, Cheng Weidong, bukan manusia. Kamu, si imut, berani-beraninya kamu sombong di sini? Aku bilang padamu, Hotel Lin Jingyi segera akan hancur. Tidak ada yang bisa melindungimu. Orang-orang. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Tang Shenglong, kamu mau apa? Mau apa? Jingyi, aku sarankan kamu sebaiknya minum aja gelas ini. Kalau tidak, sulit bagiku untuk menjamin dia bisa hidup sampai besok. Dasar kamu, lebih rendah dari babi dan anjing. Pukul dia. Tang Shenglong, kamu ngapain? Berhenti. Cepat berhenti. Berhenti. Tang Shenglong, suruh mereka berhenti. Tang Shenglong, cepat suruh mereka berhenti. Sudah kasihan? Mau mereka berhenti juga bisa. Tergantung kesadaranmu. Apa kalau aku minum gelas ini? Kamu akan melepaskannya? Jingyi, Tergantung suasana hatiku. Tapi yang aku tahu, kalau kamu tidak minum, dia pasti tidak akan hidup sampai besok. Aku minum. Baik. Ambil minuman. Berhenti. Tante Lin. Maaf kami terlambat. Anak perempuan ini sungguh hebat. Sulin, Shu Yue, Shu Yao, kalian akhirnya datang. Tang Shenglong, dasar bajingan, dia memaksa Tante Lin kalian minum anggur sumpah dengannya. Dia benar-benar binatang. Ayah, tenang saja. Orang yang mengganggu ayah dan Tante Lin hari ini, tidak akan kami ampuni satupun. Hanya kalian bertiga beban berani membela Cheng Weidong. Kalian benar-benar nekat. Ternyata kalian bertiga anak dari sampah tua ini. Wajahnya lumayan, kalau kalian pintar, ikut aku ke samping temani tamu, minum 2 gelas, bagaimana?
Dasar tidak tahu diri. Kalau kau sentuh wajahku lagi dengan tangan kotormu, aku akan potong tanganmu beri anjing. Dasar imut, aku suruh kau temani minum, itu kehormatanmu, kau tidak mau yang baik, terima yang buruk. Dan sampah tua ini, tidak ada yang boleh pergi. Benar? Aku bilang padamu. Anakku Jingxing adalah manajer grup Tiangong. Menyakiti grup Tiangong kau tahu akibatnya? Sekarang orang yang menyakiti grup Tiangong. Segera copot Tang Jingxing. Suruh dia pergi. Apa katamu? Kamu mau membuat Tiangong Group memecatku? Pura-pura apa kamu? Kamu pikir Tiangong Group itu milik keluargamu? Kamu pasti akan mendapat telepon. Hari belum malam, kamu sudah mulai mengigau. Aku dari Tiangong Group, manajer departemen, Tiangong Group pasti tidak akan. Tang Jingxing, Kamu punya waktu 1 hari. berkemas dan pergi. Tiangong Group akan Memblokirmu di seluruh industri. Sekretaris Zhou, ini perintah siapa sebenarnya? Presiden Tiangong Group, Cheng Shulin. Apa? Kamu? Kamu ternyata dari Tiangong Group? Sebagai presiden? Apa? Putri sulung Cheng Weidong? Benar-benar presiden Tiangong Group? karena sekarang kalian sudah tahu identitasku. Selagi aku masih sabar. Cepat pergi. Iya. Kami pergi sekarang. Pergi sekarang, ayah. Bukannya hanya Tiangong Group? Apa hebatnya? Kita juga punya Changhua Entertainment. Dan Changqiong Research Institute. Dan Ame? Ya, Changqiong Research Institute dan Changhua Entertainment bergabung. Meskipun Tiangong Group sangat kaya, mereka tidak akan kuat. Changqiong Research Institute dan Changhua Entertainment bergabung? Tidak kukira kalian hari ini sengaja cari masalah. Apa katamu? Kami cari masalah? Kau tahu siapa aku? Aku dari Lembaga Penelitian Changqiong, akademisi magang, sangat dihargai oleh pimpinan. Menurutku, lebih baik kau ikut aku dan temani minum. Hanya seorang akademisi magang, berani sombong di depanku? Tampaknya karyawan Changqiong memang semakin kurang ajar. Kurang ajar. Berani kau menghina lembaga penelitian Changqiong? Percaya tidak, satu telepon dariku bisa membuatmu lenyap dari provinsi Nan. Hanya kau? Membuatku lenyap dari provinsi Nan? Sekian lama, baru kali ini aku mendengar omongan bodoh seperti itu. Sampah kecil, apa yang kau sombongkan? Jingming, bukankah kalian mau mengincar saham Hotel Angin? Sudah sejauh mana? Aku sudah tidak sabar melihat. Pak Bapak tenang. Kekuatan Institut Penelitian Changqiong kami, semua orang sudah melihatnya. Sekarang saya telepon pimpinan. Halo, Pak permisi. Rencana kita menyergap Hotel Ang, apakah sudah hampir berhasil? Tang Jingming. Saya kasih nomor telepon direktur. Untuk ini, kamu langsung berkomunikasi dengan direktur saja. Baiklah. Pak, lihat. Ini nomor telepon direktur kami. Saya sekarang bisa langsung berkomunikasi dengan direktur. Jingming, ini dia direkturmu, perhatiannya padamu, cepat telepon balik direktur. Mas ini. Apa? Bagaimana mungkin? Kamu dari Institut Changqiong, direktur? Kenapa? Terkejut? Direktur ini semua bukan urusanku. Tolong berikan keringanan, jangan terlalu keras padaku. Berikan keringanan?
Terlambat Tang Jingning. Kamu atas nama Institut Changkyong di luar seenaknya sendiri menindas orang lain dengan kekuasaan mulai hari ini. Institut Changkyong tidak ada lagi tempat untukmu. Ini. Kedua putri Cheng Weidong yang tidak berguna itu. Kenapa mereka begitu hebat? Tang Shenglong. Sekarang menyesal sudah terlambat. Kamu hari ini membuat reuni menjadi seperti ini. Aku sangat marah. Cheng Weidong ini semua salahku? Itu salahku soal hari ini. Berikan aku satu kesempatan, maafkan aku, ya? Tidak perlu minta maaf. Ayah, jangan sampai kau tertipu oleh mereka. Masih ada perusahaan hiburan Chanhua kita. Iya Jingpeng. Bagaimana aku bisa lupa soal ini? Jingpeng kita tapi Chanhua, hiburan artis andalan yang paling populer. Artis andalan. Aku di Chanhua Hiburan belum pernah lihat benda seperti kamu ini. Kamu itu apa pantas tahu namaku? Kamu berani mengaku sebagai orang Chanhua Hiburan? Lihat hari ini akan kupatahkan kakimu. Tang Jingpeng segera kembali dan batalkan kontrak dengan grup. Batalkan kontrak. Kenapa? Karena yang kau sakiti adalah presiden grup Chanhua Hiburan Cheng Shuyao. Apa? Karena yang kamu sakiti adalah presiden grup hiburan Chanhua Cheng Shuyao apa? Ini, kamu dari Chanhua Entertainment, presiden? Ya, Kenapa aku tidak pernah melihatmu? kamu tahu diri sendiri seberapa besar kemampuanmu? Hari ini kamu menganiaya Paman Lin dan ibuku. Kariermu akan berakhir di sini. Ini. Selesai. Kenapa? Semuanya sudah berakhir. Tang Shenglong. Inilah yang kamu banggakan, 3 putramu? Tak kusangka mereka begitu lemah. Urusan kalian akan kita bicarakan nanti. Paman Lin. Maafkan kami telah membuatmu kaget hari ini. Tenang saja, ketiga grup mereka bergabung untuk menjatuhkan saham kalian. Saat kami di perjalanan, sudah kami hentikan. Shulian, Shuyue, Shuyao. Kalian sudah dewasa sekarang. Bisa mandiri. Paman. Terima kasih. Paman Lin, Anda terlalu sopan. Ngomong-ngomong, ini di hotel Anda. Untuk Tang Shenglong dan yang lain, bagaimana seharusnya mereka ditangani? Silakan Anda yang memutuskan. Tang Shenglong. Kau sudah menggangguku bertahun-tahun, aku menjaga muka dan tidak mempedulikanmu. Tapi hari ini kau malah. Kau benar-benar binatang. Sekretaris Guan, Ya, usir Tang Shenglong dan ketiga anak laki-lakinya yang kotor itu keluar dari sini. siap. Jing Yi, hari ini aku tahu aku sudah keterlaluan. Beri aku kesempatan, baiklah, sekarang kau usir kami keluar. Kedepannya, keluarga Tang kami bagaimana bisa bertemu orang? Weidong bicarakan untukku. Lepaskan. Tang Shenglong, sekarang kau baru tahu takut? Terlambat. Aku sudah bersabar padamu berkali-kali. Tapi kau terus menantang batas kesabaranku. Sekretaris Guan laksanakan perintah. Tunggu. Seramai ini ya. Ramai sekali ya. Manajer Chang, Kebetulan sekali Anda datang. tolong segera selamatkan keluarga kami. Ya, Manajer Chang, sekarang keluarga kami hanya bisa mengandalkan Anda. Tolong bantu kami segera ya. Tenang saja. Soal itu, saya sudah tahu. Cuma Cheng Weidong, kan? Kalian tenang saja. Masalah kalian hari ini saya yang urus.
Jingxing. Ini adalah... Ayah, ini manajer grup Xinghe, Chang Lei. Anda tahu grup Xinghe, kan? Itu adalah perusahaan nomor 1 di seluruh negeri, perusahaan terkemuka. Dan San, Chang Lei. Nama itu kok familiar banget? Mungkinkah dia juga dari sekolah kita? betul, Ayah. Manajer Chang sekolah menengah yang sama dengan Anda, hanya saja dia 2 angkatan di bawah Anda. Kalau dihitung-hitung, dia adik kelas Anda. Mas Chang, jadi Anda adalah lulusan terbaik dari sekolah kita di tahun-tahun kemudian yang berprestasi, ya? Maaf tidak menyambut. Mas Tang, Anda terlalu sopan. Kok saya dengar di sini ada yang cari masalah dengan kalian? Siapa itu? Ada yang cari masalah dengan kalian. Siapa? Dia itu. Saudara Chang ya, si Cheng Weidong tua itu. Dia malah bilang dia adalah Tuan A. Kamu bilang, kalau ini tersebar bukannya mempermalukan sekolah kita? Chang Lei. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Mereka tidak kenal aku, kamu juga tidak kenal aku? Mana mungkin? Dulu sampah terkenal di sekolah? Cheng Weidong. Apa? Masih bilang dirinya Tuan A? Puluhan tahun tidak bertemu? Kau harus pergi dari sini sekarang. Aku tak akan menuntut. Tapi kalau kau bersikeras menjadi pendukung Tang Shenglong, hari ini kau akan kuhajar juga. Brengsek, berani kau bicara begitu padaku? Kau pikir kau Tuan A? Sudah kubilang berkali-kali, akulah Tuan A. Chang Lei, ku beri waktu 1 menit. Pergi dari sini sekarang. Awas kau kubuat tidak enak. Masih pura-pura. Bikin tidak enak, berdandan jadi Tuan A di sini? Kau mempermalukan seluruh guru dan murid sekolah. Kalau tidak kuajar, di mana harga diriku? Kurang ajar. Ayahku adalah Tuan A, lihat saja kalau tidak percaya. Apa ini? Ini stempel Ini adalah cap terbaru Tuan A. Kamu benar-benar Tuan A. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan A? Telepon direktur. Kenapa sampai sekarang tidak bisa dihubungi? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Asisten Qin, cabang kita, ada di dekat Hotel Angger, lihat. Betul. Manajer cabang adalah Chang Lei. Saya akan meneleponnya sekarang. Halo, Chang Lei. Asisten Qin. Kamu harus segera pergi ke Hotel Angger, membantu direktur, menyelesaikan masalah di sana. Saya segera. Asisten Qin, tenang saja. Pasti selesaikan tugas. Asalkan menyelesaikan masalah di sini. Bisa mendapat pengakuan dari direktur, bagus sekali. Meskipun Cheng Weidong adalah Tuan A, apa yang bisa... Cheng Weidong. Meskipun kau Tuan A, terus kenapa? Gue suruh lo berlutut? Kau langsung berlutut sama gue. Bukan. Anu, Chang Lei. Kenapa kau berani macam-macam sama Tuan A? Asisten Qin. Asalkan hari ini aku membantu direktur utama menyelesaikan masalah di sini, dia akan memindahkanku ke kantor pusat. Orang kepercayaan direktur utama. Aku mengerti. Mungkinkah dia Cheng Weidong dengan direktur utama kalian punya masalah? Betul. Asalkan hari ini membantu direktur utama menyelesaikannya, aku jamin. Keluarga kalian, bersamaku. Naik daun. Ini bagus. Weidong. Grup Xinghe bukan tandingan kita. Kau bawa Shulin dan yang lainnya pergi dulu. Urusan sisanya aku yang selesaikan. Jingyi, jangan takut. Asisten Qin sudah segera kembali akan menjemputku. Chang Lei dan Tang Shenglong. Asisten Qin pasti tidak akan melepaskannya. Masih pura-pura.
Asisten Qin akan menjemputmu. Kau pikir kau siapa? Kau tanya siapa aku? Kalau begitu akan kuberitahu. Kau seorang manajer cabang melihat direktur utama grup Xinghe. Berani kurang ajar seperti ini? Apa kau tidak tahu aturan? Direktur utama. Direktur utama datang. Mana? Tidak lihat. Jauh di ujung langit. Dekat di depan mata. Apa katamu? Dengarkan semuanya. Semua yang menganiaya direktur utama jangan biarkan satu pun lolos. Siap. Berani juga pura-pura menjadi perusahaan Xinghe direktur utama, kau cari. Asisten Qin, waktu yang dijanjikan sudah hampir tiba. Orang yang mencari San siapa sebenarnya? Wei Dong. Ini dulu jam tangan yang kuberikan padamu. Kau ternyata masih memakainya? Jingyi. Perasaanmu padaku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu, hanya saat itu. Aku harus merawat mereka. Jingyi. Selama ini, kau sudah bersusah payah. Berapa lama menunggumu semuanya sepadan? Tapi, kau benar-benar. Benar? Jingyi. Akulah direktur utama grup Xinghe. Selama aku masih di sini, Chang Lei dan Tang Shenglong tidak akan bisa berbuat onar. Sini, berikan padaku. Chang Lei, apa yang kau lakukan? Masih pura-pura. Kau sudah kecanduan berpura-pura? Di depan banyak orang meniru kami direktur utama grup Xinghe. Mau ngapain? Kalau lo berani lempar hari ini, gue jamin, lo nggak akan di Starcore Group bertahan sehari lagi. Oh ya? Sialan. Gua hari ini nggak cuma bakal ngelempar arloji lo. Tahu? Akibatnya bermain dengan Starcore Group. Ke arah kepalanya hantam dengan keras. Bukan Anu. Chang. Ini bagaimanapun juga dia juga investor kita. Aku takut. Lo pikir lo otak babi? Hari ini asal kita beresin dia? Selanjutnya investor lo adalah direktur utama kita. Pegang. Cheng Weidong. Semua ini adalah kesalahan lo sendiri. Lo turun ketemu Raja Iblis. Bajingan siapa yang memberimu keberanian? Asisten Kim. Kamu bagaimana kamu bisa datang? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukannya? Asisten Kim. Kenapa kamu marah besar seperti ini? Jam murahan. Kamu bilang ini jam murahan. Menurutku, kamu ini manajer cabang. Sepertinya tidak mau menjabat lagi, ya? Kenapa memukul orang? Asisten Qin. Kamu ini, asisten Qin Anu. Kamu memukul manajer Chang? Untuk apa? Ini. Memang dari tangan Cheng Weidong yang tidak berguna ini diambil. Ya? Tidak berguna. Berapa banyak kepala yang kamu punya? Berani mengatakan dia tidak berguna? Ayah Anda tidak apa-apa? Asisten Qin. Kamu apa yang kamu lakukan ini? Itu. Kami juga tidak mengatakan sesuatu yang salah, kan? Benar? Ya, Asisten Kim. Cheng Weidong itu memang tidak berguna. Tadi dia terus-terusan bilang adalah direktur utama grup kita. Hajar dia untukku. Mau mati, ya? Jangan bawa aku, brengsek. Bukan. Asisten Kim, saya tahu. Kamu pasti menganggapku terlambat menghajarnya. Kaki anjing Cheng Weidong. Patahkan. Kenapa?
sebagai manajer cabang sering absen dari pelatihan pusat. Sekarang bahkan direktur utama berdiri di depanmu. Kamu tidak mengenalnya. Aduh, pukul lagi, sudah beberapa tamparan. Direktur utama? Di mana? Aduh, pukul lagi sakit, lihat saja. Kalian terus-terusan mengatakan sampah. Dia adalah direktur utama grup Singhe Cheng Weidong. Apa dia direktur utama? Cheng Weidong. Dia benar-benar direktur utama grup Singhe. Direktur utama bagaimana menangani mereka? Silakan perintahkan. Asisten Qin. Segera kirim Chang Lei ke cabang Somalia. Tanpa pemberitahuan pusat. Dilarang meninggalkan pos. Somalia. Direktur utama. Grup Singhe kita Somalia tidak ada cabang. Sekarang ada. Direktur utama, bajak laut marak, di Somalia. Saya pergi, nyawa terancam. Itu tergantung nasibmu. Orang sepertimu yang sok kuasa. Mati 100 kali pun tidak salah. Bawa pergi. Direktur utama, saya salah. Direktur utama, saya tidak akan berani lagi. Direktur utama, saya salah. Direktur utama, ampuni saya. Direktur utama, Somalia ada bajak laut. Direktur utama, Weidong. Saya bukan manusia. Saya binatang. Lihatlah kita teman lama. Ah, bukan kita satu meja dulu. Ampuni saya kali ini. Bagaimana ini? Sudah tahu begini mengapa dulu begitu? Tang Shenglong. Hari ini yang harus minta maaf. Bukan saya. Ya, Jingyi. Aku terlalu berharap. Aku seperti katak yang ingin memakan angsa. Aku mohon padamu, berikan aku satu kesempatan. Kamu bantu aku minta pada Weidong. Bagaimana? Aku bersujud padamu. Sialan, Lin Jingyi. Jangan tidak tahu diri. Kamu pikir aku tidak berani menyentuhmu? Minggir. Pukul dia. Hentikan. Suruh mereka berhenti. Bisa saja suruh mereka berhenti. Tergantung seberapa besar tekadmu. Tang Shenglong. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Weidong. Aku tidak mau melihatnya lagi. Asisten Qin. Hentikan semua investasi ke Tang Shenglong. Hari ini dia juga merobek lukisan kaligrafiku yang bernilai 100 juta. Sisa hidupmu. Cicil pelan-pelan. Aku ini. Sampai kapan harus bayar? Anak-anak, kalian harus bantu ayah. Ini kamu sendiri yang merobek. Apa hubungannya dengan kami? Betul, demi kamu, kami bahkan kehilangan pekerjaan. Apalagi yang kamu cari dariku? Bahkan kalian tidak mau membantuku. Baik. Sungguh dosa. Benar-benar sial aku. Weidong. Soal hari ini, itu semua salah kami. Iya, Weidong. Mengingat kita sebagai teman lama, tolong maafkan kami. Kumohon. Lepaskan? Katanya, teman sekelas seumur hidup itu seperti keluarga. Baiklah. Tapi kalian hari ini benar-benar memberiku pelajaran. Kalian semua pergi. Semuanya pergi. Ayo, pergi, bubar, bubar. Zhenhua. Jangan pergi. Tenang saja. Aku pasti mencarikanmu dokter terbaik. Asisten Qin. Urusan ini kuserahkan padamu. Segera atur. Baik. Terima kasih, Kak Dong. Terima kasih, Kak Dong. Jingyi. Jingyi.